kenapa lagi Theo menjelaskannya seperti itu. Tapi memang benar kan, Theo hanya mencoba untuk jujur dengan keaduan Ian. Kim Theo membentang Tuan Kim sambil menggebrak tangannya di atas meja. Tentang hal itu membuat semua terkejut, terlebih Ian. Kim tidak, ini pertama kalinya dia menatap Tuan Kim yang begitu mengerikan jika dia. Dari situ merama stresnya kuat menandakan ketakutannya yang sudah memenuhi pikirannya. Sungguh dia sangat takut menatap wajah ayah maupun putranya. Jika wajah Tuan Kim menunjukkan kemarahannya, dia menunjukkan wajah tingginya merasa bodoh dengan hal yang membuat ayahnya marah besar seperti ini. Theo menatap Ian sejenak dan tersenyum hangat mengisyaratkan bahwa semua akan baik saja. Lagi-lagi senyuman hangatnya membuat Ian ingin menangis. Tak bisakah Theo jujur pada Ian dan berkata bahwa saat ini bukan saatnya dia tenang, ayahnya sedang marah besar, dan Theo dengan santinya hanya menunjukkan sebuah senyuman. Jangan kira Ian bisa tenang saat ini, bahkan rasanya dia tidak bisa bernapas lagi. Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Kau mencuci otaknya, bentak Tuan Kim pada Ian membuat Ian semakin menunduk dan menangis. Dia mengelola napasnya dan menggenggam tangan Ian dengan erat. Dia ingin Ian membagikan ketakutannya pada pria itu, tidak mau Ian menanggung semuanya sendiri. Jangan sekali-sekali mengatakan hal buruk tentangnya, dia kekasihku. Bentak Theo juga membuat Ian semakin merasa buruk di depan ayah Theo. Rasanya melihat Theo membelanya seperti ini membuat pikiran Ian semakin runyam dan tidak bisa berpikir jernih lagi sepertinya. Bagaimana mungkin kau memiliki kekasih seorang yang tidak jelas seperti gadis ini? Kau mau mempermalukanku di depan semua rekan bisnisku. Jika kau mau mencari kekasih, setidaknya dia harus melebihi Solion. Aku ingin kau mendapatkan masa depan yang cerah. Untuk apa hanya memikirkan bisnis ya? Bersama Tuan Cap Taeyong sambil menatap tajam ayahnya. Dasar kurang ajar, orangnya sekali kau mengatakan itu pada ayahmu, teriak Tuan Kim dengan keras membuat Taeyong mencibir sang ayah. Yang Boji pikirkan hanyalah perusahaan uang dan pengaturan hidup anakku. Apa Boji pernah bertanya apakah aku membutuhkan perhatianmu atau tidak? Apa pernah? Tidak, Taeyong sambil berdiri karena kesabarannya sudah menembus. Bahkan lubuk matanya membendung. Segumpal air mata yang sudah sukses keluar dari sudut matanya. Sungguh dia adalah betar karena terhebat yang pernah mereka saksikan, dan Ian merasa dirinya lah penyebab mereka bertengkar. Jauhi putraku, ucap Tuan Kim pada Ian membuat Theo tertawa masam. Kemudian pria itu mengambil
gelas bersiar putih yang letak di atas meja membantingnya ke lantai dengan sangat keras, membuat mereka semua terkejut dengan apa yang Theo lakukan. Demi apapun juga, ini adalah pertengkaran ayah dan anak yang sangat luar biasa. Jin yang dari tadi dia mendengar bentakan balas bentakan yang diteriakkan oleh kedua pria bermarga sama itu, langsung berdiri saat menatap sahabatnya yang sudah tidak terkendali rasanya. Pria itu mencoba menenangkan Taehyung, namun Taehyung malah melepaskan tangan Jin yang berusaha menahan. Dengar jika ayah Taehyung adalah orang yang kejam, namun Tuan Kim tetap ayah Taehyung dan Taehyung harus menghormati ayahnya bagaimanapun keadaannya. Bisakah Anda memberikan kami kesempatan? Diri yang terkata sambil menunduk dengan suara yang sangat serak akibat tangisnya sudah memecahkan tas kapan. Dengan pria itu mengapal dan rahangnya merasa sudah cukup. Kasihnya dihina seperti ini, bahkan dipermalukan. Taehyung bahkan tidak peduli dengan sosok ayahnya saat ini. Ya, Taehyung sudah tidak peduli pada semua itu. Sayang, aku mohon tenanglah, kau sudah berlebihan, suruhnya Yang Kim menahan lengan suaminya itu, berusaha untuk menenangkan suaminya. Sudah kelewatan kali ini. Apa dia pikir Taehyung akan mendengarkan ucapan Tuan Kim jika pria itu memperlakukannya seburuk ini? Jin dan Kristal membuka mulutnya dalam keterkejutan mereka. Mengapa Tuan Kim tidak campur dayanya tidak tahu apa-apa? Mengapa Tuan Kim tak bisa memberikan sebuah kesempatan untuk Ian dan Taehyung? Apa mungkin di mata Tuan Kim hanya ada kekuasaan dan harta? Ya, jika kau pergi, aku akan mewariskan semua harta ini pada Kristal. Teriak Tuan Kim membuat Kristal menatap ayah tirinya itu dengan sorot pandang kecewaan. Lagi-lagi hanya harta dan harta yang menjadi inti dari semua perilaku kasar Tuan Kim. Aku tak peduli, bahkan jika Bauchi tidak menganggapku sebagai anakmu lagi, aku tidak peduli. Teriak Kim Taehyung tanpa membalikan tubuhnya dan terus berjalan membawa Ian untuk kembali ke mobilnya dan segera pulang. Tapi bukankah ayahnya sudah keterlaluan barusan? Bagaimana bisa dia bersikap kasar dengan menyiram Ian dengan air? Meski Kristal tidak sedarah dengan Taehyung, namun dia sayang pada Taehyung dan dia akan sedih jika ayahnya selalu bersikap keras pada Taehyung. Jin yang menyadari kekasihnya itu sedang sedih dan kecewa lantas menggenggam tangan Kristal dan tersenyum. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menenangkan kasihnya itu.
Sungguh Yakin juga ikut kecewa pada suaminya yang sangat keras pada Taeyong, padahal Taeyong hanya ingin memiliki kehidupan bersama gadis yang dia pilih sendiri. Gadis itu yang dia cintai, apa itu sangat salah di mata ayahnya? Apa selamanya dia harus terus berada dalam peraturan ayahnya saja? Tuan Kim seakan tak peduli jika sekarang semua pandangan menatap kecewa padanya, atau mungkin Tuan Kim tidak sadar jika saat ini semua orang tengah menganggap dirinya orang yang sangat kejam untuk putranya sendiri. Apa Poci tahu tanggal ulang tahun Taeyong? Tanya Kristal sontak, membuat Tuan Kim terdiam karena sulit menjawab pertanyaan sederhana yang harusnya setiap orang tua bisa menjawabnya. Namun nyatanya Tuan Kim termasuk kategori orang tua yang buruk sepertinya, karena tanggal ulang tahun putranya saja dia tak mengingatnya. Saya berusaha mengingatnya Hoji karena dia adalah sudah menjebak tahunnya sejak 7 tahun lalu. Ucap Kristal sarkas sambil tersenyum, kemudian menarik tangan Jin untuk pergi dari sana. Jangan tanya Kristal tahu dari mana Taeyong membenci ulang tahunnya, dari mana? Tentu saja dari sahabat-sahabatnya, terutama Jin sudah mengenal Taeyong sejak mereka duduk di bangku SMP. Setelah 2 menit menyampai mobil itu, Kim Hyun Joo memarkirkan mobilnya di halaman penthouse. Taeyong pria itu kemudian membawa Yen masuk ke dalam kamar, lalu melepaskan blazer dan jas yang dia gunakan untuk Yen dan menaruhnya di atas meja. Taeyong menatap dalam diam gadis yang tengah terisak membelakanginya sambil membuka kalung dan anting melekat pada telinga dan lehernya. Sungguh Taeyong hanya bisa menahan napas menyesal melihat gadisnya menangis seperti ini. Dia sangat sakit melihat air mata yang terus Yen curahkan tanpa henti sejak di mobil tadi. Ingin berhenti membuat Taeyong merasa dirinya lalu menjawab gadisnya tersakiti. Taeyong kemudian mendekati Yen dan langsung memeluk kedua mungil itu dari belakang. Taeyong membenamkan dagunya pada pundak Yen dan menutup matanya untuk menormalkan deru napas serta emosinya. Ya, sejak ucapan terakhir selamat ulang tahun dari ayahnya, dia menganggap sosok ayahnya redup dan tidak pernah sama seperti dulu. Bahkan mungkin ayahnya tidak tahu tentang ulang tahunnya sendiri. Mencintaimu ya, aku mohon bersabarlah dan tetaplah berada di sisiku sampai kapanpun, bisik Taeyong kemudian membalikkan tubuh Yen menghadapnya dan memeluk tubuh mungil yang masih memakai rasanya itu dengan erat. Perlakuan kasar Tuan Kim membuatnya benar-benar merasa hina dan tidak pantas untuk bersanding dengan Taeyong. Hal itu begitu memilukan hatinya saat ini. Kau bicara apa? Dengar siapapun, meski itu ayahku sendiri, tidak akan mampu membuat kita berpisah, dan kau adalah gadis yang benar-benar pantas untukku. Bahkan mungkin akulah pria yang tak pantas untukmu, kata Taeyong tersenyum kemudian mencium kening Yen sedikit lama. Kalau cukup merasa lelah pada pikiran dan tubuhnya malam ini, kini Taeyong tengah menatap wajah damai Yen yang tidur dalam dekapannya. Wajah itu sangat teduh dan lembut hingga bisa menutupi setiap kesakitannya, menutupi segala hal yang membuat hati gadis itu terluka.
Saat ini Taehyung hanya takut akan satu hal, yaitu bagaimana jika Yan sudah memiliki seseorang sebelum bertemu dengannya. Bagaimana jika Yan nantinya harus kembali pada pemilik aslinya? Oh, jangan ingatkan Taehyung tentang itu. Yan adalah segala-galanya untuk Taehyung saat ini. Taehyung ingin menjaga Yan dengan sepenuh hatinya, membuat gadis itu sebisa mungkin terus berada dalam pandangannya. Ia tak mau memikirkan jika Yan suatu saat bisa berada di pelukan orang lain, dan dia hanya bisa melihat itu dari kejauhan dalam kesedihannya.